Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dan halo lagi nih teman-teman gitu hehe. Malah ketemu lagi nih saya sama yang sedang nonton saya ini. Yaitu, siapa lagi nih kalau bukan kalian? Oke teman-teman, sebelum dimulai, boleh gak saya minta izin dulu? Minta izinnya yaitu bukan saya mau minta-minta apa-apa sama kalian. Atau nyuruh atau ngambil sesuatu dari kamu ya teman-teman. Bukan itu. Apalagi suruh kamu tuk siksa bubuk kumis karena udah kawin smackdown dengan ukil potong yang lagi buang hajat jungkir mewek di atas kalender banci. Bukan teman-teman, sama sekali saya gak sekonyol seperti itu teman-teman. Bukan itu. Tetapi minta izin yang saya maksud itu adalah, seperti biasa saya ingin menyapa kamu nih. Bagaimana kondisi kamu sekarang? Apakah baik-baik saja? Setengah baik? Atau gak baik sama sekali? Oke teman-teman, jangan khawatir ya. Yang namanya hidup itu wajarlah, kadang ada saatnya sedih, setengah sedih, atau bahagia. Ibarat seperti cuaca. Wow. Ada panas, ada hujan, ada mendung, gitu teman-teman. Dan jangan khawatir, saya di sini akan mendoakanmu nih ya buat kalian semua yang sedang nonton video saya ini. Semoga hidupmu makin damai, tenang, bahagia, makin sukses, berkah dunia akhirat. Apapun yang Anda inginkan semoga secepatnya segera terwujud dengan izin Allah ya pastinya. Amin ya Allah ya robbal alamin. Oke teman-teman, di video ini saya tidak akan membuat video yang terlalu panjang atau panjang sekali ya teman-teman. Dan saya akan berusaha untuk sesingkat mungkin buat video ini, biar kamu gak bosan dan gak malas saat ngeklik dan nontonnya karena kepanjangan video saya ini. Tapi tenang saja, kepanjangan videonya saya ini gak bakalan jamban konter digoreng oleh monyet banci yang lagi ngewek palsu sambil jungkir di hadapan ketombe buntung di atas warnet bubuk. Tenang, gak bakalan kok teman-teman. Tenang saja, gak bakalan seperti itu. Oke. Di video ini saya akan menceritakan tentang diri saya. Ini bukan melanjutkan lagi cerita yang kemarin ya teman-teman, yang menceritakan perjalanan saya jadi YouTuber itu. Bukan ya teman-teman. Bukan itu cerita yang saya maksud. Tetapi cerita yang saya maksud di video ini yaitu adalah judulnya, Siapa sih Yayang Lesmana? Atau siapa sih Yayang Lesmana itu? Itu dia, teman-teman, tema atau topik yang akan saya bahas hari ini. Jangan sedih dulu, udah dulu, penasaran kan? Jadi intinya itu adalah cerita dan jati diri saya ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja biar gak bosan nih teman-teman. Mungkin menunggu dari tadi sambil ngomong, buruan dong Kak Yayang, jangan lama-lama dong mungkin. Saya gak sabar nih, dan penasaran. Oke teman-teman, nih jawabannya ya. Saya itu adalah orangnya bisa dibilang suka hal-hal yang kreatif teman-teman. Diam dan gak suka marah-marah. Dan gak suka buang-buang waktu juga, serta kalau gak ada kegiatan, saya juga selalu melakukan hal apa saja teman-teman yang saya sukai, yang bisa menghibur, menginspirasi atau bermanfaat gitu buat orang lain teman-teman. Seperti contohnya ini. 1. Saya itu suka nyanyi teman-teman. Dan setiap kali saya mau bekerja itu selalu sambil nyanyi teman-teman. Ya hitung-hitung mengasah vokal dan latihan saja teman-teman. Dan teman-teman juga udah tahu kan lah kalau soal itu. Karena udah nonton videonya mungkin dari saya itu.
Tapi awas kalau nonton video nyanyian sayanya tersebut, jangan sambil sayur monyet sambil molor gantung dengan donat rusak yang lagi pilek akibat rayap konter sedang imunisasi ketek traktor. Jangan itu ya teman-teman. Dan alasan saya juga kalau suka musik itu karena ingin menghibur diri dan orang lain teman-teman. Jadi kalau buat saya musik itu penuh keindahan ketika saya mendengarkannya ya teman-teman. Wow. Seperti ceritanya indah. Wow. Dan gampang membuat kenangan hidup gitu teman-teman. Wow. Ciehehe. Gitu. Terus selain itu, yang kedua, saya juga suka dengan kata-kata motivasi teman-teman. Wow. Seperti ceramah agama, nasihat hidup, nasihat motivasi, nasihat orang-orang sukses juga saya suka sekali tuh teman-teman untuk saya baca dan dengarkan. Wow. Meski prakteknya baru beberapa persen gitu teman-teman yang saya praktekkan ya tersebut, tetapi saya juga sedikit-sedikit terus mempraktekannya kok teman-teman. Dan yang penting kan maju teman-teman, asal jangan gak dipraktekkan sama sekali. Itu sangat tidak baik sekali teman-teman. Dan alasan saya kenapa suka ilmu motivasi itu teman-teman, yaitu agar hidup saya terus termotivasi saja teman-teman gitu. Yang nantinya juga akan menjadi orang yang semakin pede dan optimis dalam rintangan hidup gitu teman-teman. Terus selain itu, yang ketiga, saya juga suka ilmu kesehatan teman-teman. Jadi ketika saya pegang HP, saya itu buka YouTube dan mengklik info kesehatan teman-teman. Saya tonton tuh videonya, apa saja, dan mempraktekkan isi ilmu kesehatannya tersebut apa yang paling penting untuk dipraktekkan oleh saya agar hidup saya bisa sehat atau bahkan lebih sehat. Bukan malah lebih membiarkan tutup balsem gorok besir montok yang lagi sakit jantung akibat nyamuk ompong kalau blender speaker banci gak pakai kolong rusak. Dan alasan saya suka ilmu kesehatan itu adalah supaya saya bisa hidup lebih sehat lagi teman-teman. Terus yang keempat hal yang saya sukai itu adalah saya suka belajar bahasa Inggris teman-teman. Karena bahasa Inggris itu kalau buat saya itu menyenangkan sekali teman-teman. Wow. Dan gak bisa diungkapkan oleh hati. Jadi dulu saya itu waktu umur 8 tahun yang lalu, ketika masih umur 17-an lah teman-teman, saat SMA 2 gitu, waktu di sekolah, hal mata pelajaran yang paling saya sukai itu adalah ketika belajar bahasa Inggris teman-teman. Jadi, ketika waktu jam pelajaran bahasa Inggris datang, di situ saya sangat suka dan semangat sekali teman-teman mengerjakannya. Dan waktu ujian sekolah pun alhamdulillah teman-teman mata pelajaran bahasa Inggris saya nilainya baik sekali teman-teman. Lalu, ketika sekolah udah tamat SMA 3, saya masih saja tetap suka belajar bahasa Inggris teman-teman. Caranya, ketika nonton di YouTube saya selalu nonton tutorialnya. Terus nonton film komedi baratnya dengan subtitle bahasa Inggris. Terus juga, waktu dulu saya belajar komputer di warnet saat pertama kali saya kenal YouTube dan memulai berkarya membuat konten di YouTube. Saya suka cari tuh di Google teman-teman, tips-tips atau cara-cara agar saya bisa bahasa Inggris dengan baik dan benar. Setelah ketemu hasil tulisannya di Google, saya print tuh teman-teman tulisannya tersebut. Hingga di rumah saya pun penuh banget teman-teman dengan lembaran-lembaran kertas printan bahasa Inggrisnya. Terus saya beli kamus juga waktu itu. Bukan beli ketombe banci di warung tumis bubuk dengan semut WC yang lagi dangdutan di kolong kolor potong yang lagi disunat buntir oleh kadal konter motor.
Bukan ya teman-teman, bukan seperti itu maksudnya. Terus saya suka nyanyi bahasa Inggris juga teman-teman. Itu benar-benar menyenangkan sekali teman-teman. Saat belajar bahasa Inggris sambil nyanyi pula teman-teman dengan nyanyi lagu barat. Karena kedua hal itu adalah sama-sama hal yang saya sukai juga teman-teman. Terus yang kelima, saya juga suka melawak teman-teman. Nah kalau saya melawak itu baru tuh teman-teman hal yang sukainya tersebut. Alasannya karena itu sangat menghibur sekali buat saya teman-teman. Jadi saya suka gitu teman-teman. Contohnya ketika saya buat konten komedi di YouTube entah kenapa bahagia saja teman-teman bikin happy gitu. Meski dulu saya sama sekali gak suka melawak. Bahkan sekarang setiap saya buat video ini selalu saja sambil menyisipkan kata lucu teman-teman biar gak bosan saja gitu teman-teman. Soalnya kalau bosan, saya takut nanti korden counter sinting aku teman-teman karena kolor kadal kawin mampus dengan tembok warnet buruk yang lagi pura-pura bersin sambil smackdown tanduk nyamuk gitu teman-teman. Terus yang terakhir yaitu yang keenam. Saya juga suka ilmu-ilmu kanuragan teman-teman. Sebentar ilmu kanuragan yang maksud itu adalah bukan ilmu sihir atau ilmu hitam ya teman-teman. Enggak itu sangat buruk sekali teman-teman. Ini saya bilang begini biar teman-teman gak salah maksud saja gitu teman-teman. Tetapi ilmu kanuragan yang saya maksud itu adalah ilmu batin teman-teman. Ilmunya tersebut adalah ilmu putih dari Allah teman-teman. Contohnya, seperti doa agar badan kita kebal dari pukulan orang, atau kebal dari pisau atau golok seperti ilmu batin gitu teman-teman. Tapi itu juga saya sukanya hanya baca saja teman-teman. Dan ingin tahu saja dan kalau soal saya praktekkan ilmu itu. Jujur saja dulu saya pernah kok teman-teman. Tetapi itu juga saya praktekannya hanya dikit saja teman-teman. Dan itu dulu 5 bulan yang lalu dari bulan Maret tahun 2022 teman-teman. Saya udah nyoba tuh teman-teman mempraktekkan doa ilmu batin itu. Doanya yaitu ilmu batin agar badan kita kebal dari pisau atau golok teman-teman. Atau juga pukulan orang gitu teman-teman. Dan itu saya hanya nyoba dikit saja teman-teman. Dan hasilnya lumayan ada hasilnya itu juga teman-teman. Hehe penasaran mau tahu kan? Hehe. Oke nanti saya tunjukin ya teman-teman. Tapi ingat teman-teman ya. Ini saya hanya sekedar hiburan saja ya teman-teman. Bukan untuk pamer atau sombong. Apalagi untuk ditiru. Jangan ya teman-teman. Apalagi saat kamu nirunya malah sambil smackdown mewek nyungsep dengan Ike cantik yang lagi siksa tiang parabola konter yang lagi memasak sebatang tumis banteng sambil ngompol melawak dengan bayi semut jamban yang lagi nyanyi rakut. Awas jangan seperti itu ya teman-teman. Bahaya sekali tuh kalau kamu sampai lakukan itu. Karena menurut agama Islam ilmu ini hukumnya sunnah teman-teman. Kalau kamu mau punya ini, ya silakan teman-teman. Dan kata kunci di YouTube-nya yaitu cara agar kulit kebal dari pukulan. Itu kata kuncinya teman-teman. Lalu telusuri dan hasilnya nanti banyak juga teman-teman tips-tipsnya bisa dipilih yang mana saja. Tetapi hal yang harus diingat bahwa dengan ilmu ini, nanti kamu harus bisa tanggung jawab di hadapan Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala ya teman-teman jika kamu ingin punya ilmu ini. Dan cara mempraktekkan ilmu batin itu juga kita harus benar-benar punya kemampuan meditasi dalam dengan doa ya teman-teman. Terus kamu juga harus bisa memiliki kefokusan yang tinggi dan juga ketenangan jiwa dan pikiran yang tinggi.
Serta yang terakhir yang paling pentingnya yaitu, kita harus punya keyakinan tinggi juga kepada Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya harus punya jiwa spiritual yang tinggi teman-teman. Dan gak bisa dipraktekkan secara sembarangan. Itu gak bakalan berhasil teman-teman. Jadi saya juga dulu udah pernah teman-teman. Namun gagal. Karena saya belum bisa fokus teman-teman. Yaitu dia tadi teman-teman. Saya hanya baru nyoba dan punya kemampuan spiritual batin atau jiwa yang masih lemah teman-teman dan belum bisa. Gitu teman-teman. Jadi kalau kamu mau punya ilmu ini, kita harus bisa menjalankan syarat yang saya tunjukkan tadi gak teman-teman atau juga selain itu apakah kamu juga benar-benar siap gak gitu untuk tanggung jawab nanti di hadapan Allah. Jika kamu ingin punya ilmu ini, jika kamu merasa, kayaknya saya gak mau deh kakya yang takut. Ya udah kalau takut, jangan memaksakan mau ya teman-teman. Tetapi kalau kamu mau atau siap tanggung jawabnya nanti di hadapan Allah. Silakan teman-teman kalau mau punya ilmu ini. Asal awas ya teman-teman. Ketika kamu praktekkan ilmu ini, jangan sambil goreng tower listrik ya teman-teman sambil siksa cone cair yang lagi ngegosipin kenapa jamban buruk cerai nikah dengan bubuk kutil. Awas jangan ya teman-teman saya mohon tuh, karena saya juga nih masih praktekkan ilmu ini sedikit-sedikit hingga sampai sekarang teman-teman. Tetapi cara mulia untuk meminta di hati saya berdoanya begini teman-teman. Ini hanya berbagi cerita hal yang saya sukai saja ya teman-teman. Bukan untuk apa-apa, atau pamer, sekedar hiburan juga teman-teman. Jadi kalau saya ya teman-teman cara meminta ilmu batin ini kepada Allah begini ya teman-teman. Ini bocoran nih buat kalian semua teman-teman. Karena saya mencintai kalian. Dan saya juga nih spesialkan buat kamu semua. Karena kamu udah menonton video saya. Atau mau nonton video saya terus sampai sekarang dari awal sampai akhir tanpa di skip gitu. Oke gini teman-teman. Jadi saya itu dulu pada bulan Desember tahun 2021 lupa lagi tanggalnya saya tuh teman-teman tanggal berapa. Tapi gak apa-apa lah. Jadi saya itu di HP lihat di YouTube iseng-iseng ingin ketik saja yaitu cara agar tubuh kebal dari bacokan pisau atau golok. Nah teman-teman, tadinya saya itu hanya iseng-iseng saja dan penasaran saja teman-teman ingin tahu gitu ilmu pengetahuan soal ilmu batin itu. Dan saya di situ emang ada sedikit punya keinginan untuk memiliki ilmu itu di hati jujur saja teman-teman. Tetapi saya juga di situ gak langsung mempraktekkan ilmunya tersebut teman-teman. Di situ juga sebelum mencoba membaca-baca dulu aturannya teman-teman. Dan gak langsung dipraktekkan. Dan di situ juga saya baca keseluruhan dulu. Apa syarat dan ketentuannya kalau ingin punya ilmu ini. Gitu teman-teman. Dan gak juga membiarkan kumis rusak kawin palsu sambil nyolek nyesot di sumur gepeng yang lagi rebus perut konter dengan gigi cicak kancelut yang lagi suntik bokong itu botak. Enggak ya teman-teman. Saya sama sekali tidak membiarkan ada kejadian seperti itu teman-teman. Tidak sama sekali. Oke deh teman-teman. Sampai sini dulu potong dan tahan dulu ceritanya. Dan berhenti dulu sampai sini teman-teman. Karena seperti yang saya janjikan bahwa saya akan membuat video ini sesingkat mungkin. Dan gak bakalan terlalu panjang gitu teman-teman. Supaya kalian paham dan gampang gitu masuk ke otak teman-teman apa yang saya omongkannya tersebut.
Tapi ini video saya panjang sekali ya teman-teman. Aduh maaf ya teman-teman. Saya malah mengingkari janji saya nih padamu teman-teman. Aduh maaf ya teman-teman. Karena ini hal sesuatu yang saya bahasnya sangat dalam dan emas ya teman-teman. Jadi ceritain sesuatu ininya juga harus detail dan benar teman. Biar gak salah maksud dan paham teman-teman yaitu tentang ilmu batin atau kanuragan ini. Tapi jangan khawatir ya teman-teman. Di sini juga biar gak bosan saat saya menyampaikannya. Di sini juga saya akan selalu sambil menghibur sambil melawak teman-teman. Agar kalian terhibur dan gak potong yang lagi molor di panci buruk tuh gak digorok paksa oleh kadal pasar yang lagi botak akut akibat saat nyengir gak rebus banteng bohai yang lagi cuci conge cair. Begitu teman-teman. Oke deh teman-teman. Keslau gitu nanti lanjutkan lagi cerita siapa saya ini di video saya selanjutnya di bagian kedua nanti ya teman-teman. Dan cerita yang akan saya bahas nanti di bagian kedua yaitu cara terbaik dan indah saya agar bisa punya ilmu batin atau kanuragan yaitu ilmu putih. So nantikan ya. Nanti bongkar dan ceritakan soal itu. Oke teman-teman. Kalau gitu, terima kasih yang udah nonton video saya ini dan kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar ya, seperti biasa. Nanti akan saya jawab. Dan mohon maaf juga ya teman-teman, bila saya ngomong ini ketika kamu mendengarkannya mungkin kurang jelas bahkan gak jelas, bikin bingung. Karena mungkin belat-belit atau ada kata yang kurang juga mungkin. Atau kata-kata berulang juga yang saya ucapkan ketika saya ngomongnya. Sekali lagi mohon maaf sekali ya teman-teman dan jangan ragu juga. Tanyakan dengan cara tulis di kolom komentar saya ya teman-teman. Dan terakhir pesan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dari saya ya teman-teman. Ambil saja yang baiknya dari saya kalau ada yang baik. Dan buang saja kalau ada yang tidak baik atau buruk dari saya ya teman-teman biar upil bunting kalau kawin tonjok sampai mampus dengan ketek kadal di atas BH panas yang lagi nyupil sambil ngamuk di laci konter bubuk. Begitu teman-teman maksud saya. Bye-bye dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa sebagai pemanis penutup kata-kata power dari saya yaitu salam makin sehat, makin sejahtera, dan makmur. Salam lancar selalu. Salam berkah, salam damai, salam tenang, salam bahagia, salam hebat, salam ajaib. Dan terakhir yang paling power yaitu salam sangat luar biasa untuk Anda semua.